Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus. Pagi hari ini kita boleh bangun pagi, jangan lupa kita untuk mengucap syukur. Sebab Tuhan menghendaki untuk kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Mungkin dari antara kita sebagian ada yang sulit untuk mengucap syukur karena keadaan-keadaan tertentu yang sedang kita alami. Tetapi firman Tuhan tetap mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala hal. Firman Tuhan saya akan bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Jadi ada nasihat yang diberikan oleh firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, mengingatkan lagi kepada kita untuk kita mengucap syukur. Mungkin kita sedang sulit untuk kita mengucap syukur, tapi kita sedang diingatkan lagi untuk kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Ada dua pengertian yang saya tangkap dari ayat ini di dalam kalimat yang mengatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama yaitu mengucap syukur adalah kehendak Allah. Allah menghendaki supaya kita mengucap syukur dalam menghadapi dan menyikapi setiap keadaan yang kita jalani. Lebih baik mengucap syukur daripada bersungut-sungut, lebih baik mengucap syukur daripada kita marah-marah. Pengertian yang kedua dari kalimat sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, ini juga memiliki pengertian bahwa situasi yang kita hadapi, keadaan yang kita jalani, kondisi yang kita sedang hadapi, itu pun Allah sedang kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Allah yang menghendaki segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, itu Allah juga yang sedang bekerja di dalam segala sesuatu yang sedang Allah kehendaki untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada rangkaian-rangkaian peristiwa yang Allah kehendaki terjadi dalam kehidupan seseorang, dan itu akan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa yang Allah kehendaki terjadi dalam kehidupan umatnya, yang akan Allah pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Kalau kita bisa melihat gambaran dari Yusuf, dia seorang yang dikasih oleh ayahnya, diberikan jubah yang maha indah. Tetapi ada peristiwa-peristiwa yang dikehendaki oleh Allah yang harus dijalani oleh Yusuf. Sehingga dia harus kehilangan jubah maha indah. Bukan cuma kehilangan jubah maha indah, dia kehilangan juga harga dirinya. Dia dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dijual sebagai budak. Tetapi karena Allah yang menghendaki semuanya itu terjadi dalam kehidupan Yusuf, maka Allah mereka-rekakan yang baik di dalam setiap peristiwa yang dikehendaki oleh umatnya ini. Kalau kita bisa melihat akhir dari kehidupan Yusuf yang tadinya kehilangan jubah maha indah, pada akhirnya dia mendapatkan jubah kerajaan. Yusuf yang tadinya kehilangan harga diri, dijual sebagai budak, dia mendapatkan kehormatan sebagai penguasa di tanah Mesir. Sehingga di dalam proses yang dikehendaki Allah terjadi dalam kehidupan seseorang, mungkin ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang dikorbankan, tetapi Allah sanggup mengembalikan dan Allah sanggup memulihkan. Jubah maha indah diganti dengan jubah kerajaan. Harga diri yang terkoyak, yang hilang karena peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang dialami, Yusuf mendapatkan kehormatan sebagai penguasa di Mesir. Dari setiap peristiwa yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus, itu tidak pernah terjadi secara sia-sia atau tanpa tujuan yang baik dari Allah. Jadi bisa kita ambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi dalam umatnya akan mendatangkan kebaikan. Tuhan akan buat indah pada waktunya, karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan umatnya pasti ada di dalam pengetahuan Tuhan. Tidak pernah lepas dari pengetahuan Tuhan, bahkan tidak pernah lepas dari kendali Tuhan. Tuhan tetap pegang kendali atas setiap
peristiwa dan keadaan yang dihadapi umatnya. Kita akan ditegaskan lagi oleh satu ayat di dalam Matius pasal 10 ayat 29 dan 30. Firman Tuhan katakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kita melihat ada satu, kita bisa katakan benda, makhluk atau sesuatu hal yang nilainya tidak ada artinya, tidak ada nilainya, tidak ada harganya, tetapi semuanya itu terjadi dalam kehendak Bapa. Burung pipit itu gambaran dari sesuatu yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya, karena seduit itu dapat 2 ekor. Ada hal yang lebih tidak berharga lagi, yaitu sehelai rambut di kepala kita. Burung pipit masih ada nilainya, ada harga, tapi sehelai rambut tidak ada harga. Tetapi itu pun tidak akan terjadi di luar kehendak Bapa di surga. Jadi kita bisa melihat bagaimana Allah begitu memperhatikan kehidupan umatnya. Hal yang paling tidak berharga, yang kita anggap paling tidak berarti dalam hidup ini pun Allah pedulikan dan Allah perhatikan. Dan tidak ada sesuatu yang kita jalani, kita alami terjadi di luar kehendak Bapa di surga. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dalam hidup ini, segala sesuatu terjadi tetap ada dalam pengetahuan Tuhan. Dan kalau Allah menghendaki segala sesuatu terjadi, pasti Tuhan punya maksud dan punya rancangan yang baik untuk kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Jangan kita lupa mengucap syukur hari ini, sebab Tuhan pasti merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia sedang memakai setiap peristiwa yang Dia kehendaki terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur. Apapun keadaan yang kami alami, ajar kami untuk mengucap syukur. Karena segala keberadaan kami tetap ada dalam kendali Tuhan. Dan kalau Allah yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Engkau membuat segala sesuatu dalam kehidupan kami, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kami indah pada waktunya. Apa yang hilang dari hidup kami, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup mengembalikan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat Tuhan dalam keadaan kondisi apapun juga. Engkau menjadi penolong dalam hidup mereka. Engkau kuatkan dan teguhkan hati mereka. Engkau terangi hati mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus senantiasa membimbing dan mengingatkan ada Tuhan yang lebih berkuasa daripada situasi-situasi yang sedang umat-umat Tuhan alami. Berkati, kami berdoa buat gereja lokal kami. Tuhan tolong pekerjaan Tuhan, kegiatan-kegiatan ada di gereja lokal kami, Tuhan. Memberkati Bapak Ibu Gembala, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, para pengerja, para aktivis, memberkati staf gembala, para diaken. Memberkati juga setiap program-program maupun rancangan-rancangan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa Indonesia, berkati Kota Temanggung, berkati pemerintahannya Tuhan, berkati wakil-wakil rakyatnya juga. Terima kasih seluruh masyarakat Kota Temanggung, seluruh masyarakat bangsa Indonesia, mereka beroleh damai dan sejahtera dari Engkau. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Hari ini Tuhan, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih, doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.